Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dengan Bu Septi. Hari ini Bu Septi akan menemani kalian belajar dari rumah. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini Bu Septi akan menemani kalian menjelajahi Indonesia, mulai dari banyaknya penduduk, suku bangsa, keanekaragaman flora fauna, kenampakan alam, dan masih banyak lagi. Berdasarkan jumlah penduduk di Indonesia saat ini, kurang lebih 269 juta jiwa. Sekarang kalian perhatikan jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 antar pulau. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera, jumlah penduduk kira-kira 55 juta jiwa. Pulau Kalimantan, jumlahnya 15 juta jiwa. Sulawesi, 19 juta jiwa. Maluku, 2,9 juta jiwa. Papua, 4,1 juta jiwa. Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lombok, dan Bali kira-kira jumlahnya 14 juta jiwa. Yang terakhir adalah Jawa. Jumlahnya kira-kira 149 juta jiwa. Berdasarkan peta ini, kalian perhatikan. Pulau mana yang jumlah penduduknya paling padat? Ya, betul ya, Pulau Jawa. Jumlahnya berapa? 149 juta jiwa. Sekarang pertanyaannya, apakah persebaran penduduk di Indonesia berdasarkan peta ini sudah merata? Sudah merata atau belum? Belum ya, karena sebagian besar penduduk itu tempat tinggalnya atau lebih hidupnya di Pulau Jawa. Sekarang kita akan membahas suku bangsa. Di Indonesia itu terdiri atas banyak suku bangsa. Yang Bu Septi bahas hari ini hanya sebagian kecil suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita akan mulai dari Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu ada suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda, suku Tengger, dan juga suku Baduy. Sumatera ada suku Aceh, suku Batak, dan juga suku Minang. Kalimantan ada suku Kutai, ada suku Banjar. Sulawesi ada suku Toraja, suku Bugis. Maluku ada suku Buru, suku Banda, suku Seram. Papua, suku Asmat, dan suku Dani. Nusa Tenggara Timur, suku Alor, suku Ende. Nusa Tenggara Barat, suku Sumba, suku Bima. Dan Bali ada suku Bali. Itulah sebagian kecil suku yang ada di Indonesia. Kita tinggal di Yogyakarta, kita termasuk suku Jawa. Ingatkah kalian apa pengaruh letak astronomis dan letak geografis Indonesia? Masih ingatkah? Ya, benar sekali. Salah satu pengaruh letak astronomis adalah Indonesia mempunyai iklim tropis. Sedangkan pengaruh dari letak geografis adalah Indonesia mempunyai dua musim, yaitu kemarau dan penghujan, serta mempunyai beraneka ragam flora dan fauna. Nanti kita akan membahas tentang kenampakan alam dan juga beraneka ragam flora dan fauna yang ada di Indonesia.
Kenampakan alam di Indonesia. Contohnya, ada laut, pegunungan, dataran tinggi, danau, dataran rendah, pantai, sungai, dan teluk. Itulah contoh kenampakan alam yang ada di Indonesia. Persebaran hewan di Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian barat. Bagian barat itu ini, perhatikan pada peta. Pada bagian barat ini dinamakan dengan tipe Asiatis. Hewan apa saja yang ada di bagian barat? Kita lihat pada peta. Ada beruang madu, harimau Sumatera, gajah, badak, harimau Jawa, banteng, dan orang hutan. Sekarang di bagian tengah. Bagian tengah ini dinamakan dengan tipe peralihan. Ada hewan apa saja? Ada komodo, burung maleo, anoa, dan babi rusa. Kemudian di bagian timur, ini dinamakan dengan tipe australis. Hewan apa saja yang ada? Cendrawasih, kakak tua, walabi, dan juga kuskus. Itulah persebaran hewan di Indonesia. Sekarang, persebaran flora di Indonesia. Flora itu tumbuhan ya. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah Indomalayan. Indomalayan itu meliputi daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian itu meliputi daerah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Sekarang, tumbuhan apa saja yang tumbuh di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali? Yang pertama ada rotan, kemudian meranti, selanjutnya ada nangka. Sedangkan tumbuhan yang hidup di daerah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua seperti kayu putih, matoa, dan sagu. Ini hanya sebagian kecil contoh tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia. Tahukah kalian flora dan fauna apa saja yang menjadi maskot nasional? Tahu enggak? Tumbuhan yang menjadi maskot nasional. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bunga melati. Kenapa bunga melati itu disebut dengan maskot nasional? Karena merupakan lambang dari berbagai sifat luhur, seperti kesucian. Misalnya, kemudian yang kedua ada anggrek bulan. Kenapa anggrek bulan? Karena anggrek bulan itu memiliki julukan sebagai puspa pesona. Kemudian yang terakhir adalah Rafflesia. Rafflesia itu memiliki keunikan, yaitu terletak pada ukuran bunganya yang besar. Biasanya juga dinamakan dengan Padma raksasa. Itulah flora atau tumbuhan yang menjadi nama maskot nasional. Sekarang kita akan membahas hewan apa saja yang menjadi maskot nasional. Yang pertama adalah komodo. Sudah sering ya kalian itu mendengar nama komodo? Ya, benar sekali. Komodo itu merupakan reptil terbesar di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah siluk merah. Siluk merah itu memiliki keistimewaan berupa gerakannya yang indah. Kemudian yang terakhir adalah elang Jawa. Elang Jawa ini merupakan hewan asli Indonesia. Selain itu mempunyai ukuran yang besar. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya flora dan fauna apa saja yang menjadi maskot nasional. Apa yang membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia?
Apa sih yang membuat kita itu bangga menjadi bangsa Indonesia? Yang pertama, besarnya jumlah penduduk. Indonesia saat ini mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 269 juta jiwa. Jumlah yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah letak geografisnya. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang letak geografis Indonesia, yaitu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Apa akibatnya dari pengaruh letak geografis Indonesia? Salah satu pengaruh dari letak geografis Indonesia adalah Indonesia dilalui jalur perdagangan dunia. Selain itu juga dilalui jalur lalu lintas dunia. Yang ketiga, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Kalian tahu bahwa Indonesia itu wilayahnya sangat luas dan juga berupa kepulauan. Yang keempat adalah nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Contohnya seperti gotong royong. Selanjutnya adalah beragamnya suku bangsa, agama, ras, dan golongan. Di Indonesia itu memiliki banyak sekali suku bangsa, kemudian agama, ras, dan juga golongan. Yang terakhir adalah beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Di Indonesia itu mempunyai budaya yang berbeda-beda. Misalnya, budaya yang ada di Yogyakarta tentu akan berbeda dengan budaya yang ada di Jakarta. Kemudian kegiatan ekonominya pun berbeda. Misalnya, penduduk yang berada di wilayah pantai akan memiliki jenis pekerjaan yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah tri kerukunan umat beragama itu akan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kerukunan umat dalam satu agama. Yang kedua, kerukunan umat beragama yang berbeda-beda. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Di lingkungan sekolah, misalnya mencontek, mengejek teman, berkelahi, itu contohnya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian di lingkungan rumah, contohnya membantah orang tua, bermalas-malasan, dan masih banyak lagi ya. Kemudian yang terakhir adalah di lingkungan masyarakat. Kita tidak ikut kerja bakti, kemudian kita itu juga suka pamer. Itu juga tidak boleh karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga sukses. Dari Bu Septi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.